perubahan iklim ternyata sangat berpengaruh pada penurunan produktivitas pertanian kopi di Sumatera Utara, termasuk di dampingan Toba Project. Dan sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut, petani kita anjurkan untuk menanam pohon pelindung. Dan pohon pelindung yang kita harapkan di sana itu dapat bernilai ekonomis, bernilai ekologis, dan secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat. Dan hal lain juga yang kita lakukan adalah pemangkasan yang baik sesuai dengan anjuran, membuat lubang rorak, dan banyak lagi yang kita lakukan. Dan ini sangat mudah bagi petani, tidak sulit untuk dilakukan, dan mereka biasanya ketika belajar di sekolah lapang, mereka menerapkan di lahan masing-masing. Toba Project dijalankan atau dikerjakan di 3 kabupaten di Sumatera Utara. Yang pertama adalah Kabupaten Simalungun, yang kedua Kabupaten Karo, dan yang ketiga adalah Kabupaten Samosir. Di ketiga kabupaten tersebut, kita bersama-sama dengan petani untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman kopi yang berkelanjutan. Dan yang kita lakukan di sana, kita tidak mau menggurui petani, tetapi kita belajar bersama petani sehingga petani mampu memahami apa sebenarnya yang terjadi di dalam kebun kopi mereka, dan mereka dapat menyimpulkan kenapa hasil kopi mereka rendah. Dan pada akhirnya mereka dapat melaksanakan tindakan-tindakan budidaya kopi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Dan pada saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi di kebun mereka, dan produktivitas kopi mereka sudah meningkat. Salah satu hal yang menarik bagi petani ketika kita melaksanakan Toba Project ini adalah ketika kita melaksanakan sekolah lapang kopi Arabica. Dan ini adalah salah satu contoh kebun yang kita laksanakan sekolah lapang. Pada saat itu kebun ini sangat tidak terawat, pertumbuhan kopinya tidak bagus, serangan hama dan penyakitnya tinggi, tidak ada pemangkasan, tidak ada penanaman pohon pelindung. Tetapi saat ini itu sudah mulai mereka terapkan. Dan ketika mereka menerapkan ini, ternyata hasil dari kebun kopi mereka ini meningkat. Karena di dalam sekolah lapang itu, mereka bukan hanya belajar dari apa kata orang, tetapi mereka belajar dari apa yang mereka temukan sendiri di lapangan. Hal lain yang dilakukan, yang didorong di dalam Toba Project ini adalah bagaimana keterlibatan perempuan dan keterlibatan pemuda di dalam pertanian kopi. Kalau kita lihat di Sumatera Utara, keterlibatan perempuan itu masih sangat kurang di dalam keseharian, khususnya di dalam perkebunan kopi. Kegiatan ini kita juga mendorong supaya perempuan tidak hanya aktif dalam hal domestik tersebut, tetapi dia mulai setara dengan laki-laki, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam perkebunan kopi, begitu juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti di desa, dan terlibat di dalam musyawarah-musyawarah perencanaan lainnya. Petani perempuan biasanya itu tidak diperhitungkan, tidak diikutkan dalam pelatihan-pelatihan, tetapi kami saat ini mengikuti Toba Project, di mana Toba Project ini banyak mengajarkan ilmu kepada kami, baik di lahan, pertanian, pembibitan, pemupukan, pemangkasan, sampai pasca panen. Dan juga kami mengikuti pelatihan lobby dan advokasi. Dengan adanya lobby dan advokasi yang kami lakukan, terutama saya sebagai Ketua Kelompok Tani yang bertanggung jawab penuh kepada kelompoknya, kami sekarang alhamdulillah mendapatkan perhatian banyak baik dari pemerintah desa juga kabupaten. Contohnya, kami kemarin mengajukan proposal untuk intensifikasi kopi, dan
sudah disetujui juga. Kami kelompok tani kami Simanja juga sudah mendapat peralatan berupa pasca panen untuk membuat bubuk kopi. Jadi dengan lobby dan advokasi ini sudah bermanfaat bagi kelompok tani kami sendiri. Juga pemuda, kalau di Sumatera Utara, pemuda itu kalau dia ke ladang, dia berkebun adalah sesuatu hal yang memalukan bagi orang tuanya. Tetapi seiring dengan perjalanan Toba Project ini, kita mendorong juga beberapa pemuda terlibat di dalam kegiatan ini. Jadi ada beberapa pemuda yang mulai menggeliat, dia aktif, dan kita lihat punya kebun dan kebunnya itu baik. Bagi saya, menjadi seorang petani muda adalah sebuah kebanggaan, dan kita sebagai yang muda jangan malu bertani dan harus semangat bisa berkarya. Saya bangga menjadi petani kopi. Ternyata yang selama ini banyak anggapan bahwa pemuda itu kalau bertani malu, hal ini sekarang sudah berkurang. Buktinya petani-petani kita banyak yang muda tetapi menghasilkan kopi yang baik. Dan yang tidak kalah penting yang dilaksanakan, yang didorong di dalam Toba Project ini adalah lobby dan advokasi. Ketika kita mulai mengenalkan bagaimana mereka memahami cara budidaya kopi yang baik, itu menurut kita tidak berhenti hanya di situ saja, tetapi kita mendidik mereka atau mendampingi petani kita supaya mereka lebih kritis dan mereka akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya, dan pada tahapan selanjutnya mereka dapat memperjuangkan akan haknya itu. Salah satunya mereka sudah mulai aktif di dalam musrenbang. Ketika kita memulai melatih mereka untuk lobby dan advokasi, mereka juga sudah ada keberanian, dan saat ini mereka sudah berani melakukan lobby itu kepada pemerintahan desa. Mereka juga melobi kepada pemerintahan kabupaten sampai mereka ke provinsi sudah melaksanakan audiensi. Dan hal ini sesuatu yang sangat membanggakan, yang sebelumnya tidak mempunyai keberanian, sekarang mereka sudah mempunyai keberanian. Bahkan mereka sudah akrab dengan dinas pertanian ataupun dinas perkebunan. Kalau selama ini bisa dikatakan apapun usulan petani itu belum tentu ditanggapi oleh dinas pertanian. Tapi begitu sekarang ini setiap karena sudah kami dekat bersama dinas pertanian Kabupaten Karo, ya bisa dikatakan usulan kami itu selalu ditanggapi. Selama inilah yang sebelum ada Bitra ini di Tanah Karo, itu banyak usulan dari petani di Tanah Karo, kadang tidak ditanggapi pemerintahan. Dengan adanya Toba Project, kita berharap petani kita bisa lebih maju, petani kita bisa lebih mandiri, petani kita bisa lebih kreatif, dan yang terpenting lagi, produktivitas tanaman kopi mereka meningkat, dan mereka akan terbuka dan berjejaring dengan banyak pihak, sehingga petani kita lebih sejahtera, petani kita lebih maju untuk kedepannya. Dan yang terpenting, petani ini dapat juga menularkan kesuksesannya mereka itu kepada petani yang lain, baik di desa mereka, di kecamatan mereka, di kabupaten mereka, bahkan di luar dari daerah mereka.